Jadi tag HTML itu merupakan penanda untuk elemen di HTML, yaitu bisa berupa paragraf, media, dan lain-lain. Untuk fungsinya sendiri, sebagai perintah di HTML untuk menampilkan konten sesuai dengan tag yang digunakan. Misalkan jika kita menggunakan tag BR, maka website akan menampilkan baris baru, kurung siku. Oke, mantap ya. Ini jawabannya sudah lengkap dan cukup akurat. Seperti yang sudah saya sampaikan pada uraian materi, jadi memang tag HTML ini berperan untuk menandai elemen di HTML ya, yang isinya sendiri bermaksud untuk memerintah web browser untuk menampilkan konten sesuai tag yang kita gunakan. Oke, sebelum saya mengkonfirmasi apa yang telah kalian kerjakan pada lembar kerja selanjutnya, pada nomor-nomor selanjutnya ya, apakah ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu perihal pengisian lembar kerja? Misalkan ada soal yang belum dikerjakan atau soalnya susah. Oke, mungkin ada yang berpendapat. Oke, di sini ada Muzaki, sudah raise hand. Oke, bisa disampaikan pertanyaannya, Muzaki. Baik, Pak. Jadi saya kesulitan dalam mengerjakan kegiatan 7 bagian praktek, Pak. Saya menulis kode tapi tidak tampil di layar, Pak. Tidak tampil di layar ya. Coba kamu buka filenya di browser. Kamu perlu mengklik 2 kali file HTML kamu, terus nanti biasanya dia bisa ada pilihan di pas klik kanan itu, tampilkan di web, terus kamu pilih mau di Firefox atau di Chrome. Kalau udah, coba kamu share screen, tampilan webnya udah muncul atau belum? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Tapi di sini kayaknya kamu masih ada problem kode ya. Saya lihat di tes teks cetak tebal kamu belum tebal, dan di tes teks cetak miring kamu juga belum miring. Oke, coba bisa kamu lihat, bisa saya lihat program kamu di Visual Studio Code. Oh, sebentar, Pak. Oke. Nah, di sini oke, sudah terlihat Muzaki. Jadi problem kamu di sini, kamu itu ditulisnya bukan bold seperti itu Muzaki pada tagnya, tapi cukup tuliskan B saja di awal tag dan di penutupnya, seperti itu. Untuk yang italic juga cuma cukup I aja Muzaki. Oke, coba save, kamu refresh di web browsernya. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih atas koreksinya, Pak. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut saja. Coba di sini ada yang ingin mencoba menjawab kegiatan 7 yang pertanyaannya mengenai formatting teks. Bisa disampaikan. Oke, Fenty, bisa langsung saja dijawab. Baik, Pak. Jadi, text formatting adalah pengaturan atau manipulasi teks kita di HTML. Mungkin itu, Pak. Contoh formatting teks itu seperti apa ya, Fenty? Contoh kita ingin membuat teks dengan tampilan tebal atau miring, Pak. Oke, sip. Baiklah, kalau begitu saya minta salah satu siswa untuk menyimpulkan kegiatan 7 setelah kalian praktekkan sendiri. Coba sampaikan teks beserta hasilnya. Saya hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Oke, kalau gitu saya coba tunjuk ya. Coba Jasmine, kamu sampaikan kesimpulan setelah praktek itu dapatnya apa sih dari praktek formatting teks ini? Baik, Pak. Sebelumnya izin share screen. Oke, silahkan. Apakah sudah terlihat? Di laptopnya masih menunggu. Nah, sudah terlihat. Silahkan Jasmine. Ya, jadi tag B itu akan menghasilkan teks bercetak tebal
Begitu juga dengan teks strong, tetapi teks strong digunakan untuk teks yang dianggap penting. Begitu pula dengan teks I dan EM digunakan untuk teks yang dianggap penting dan ingin dicetak miring. Lalu ada U untuk melakukan garis bawah atau underline pada teks. Ada juga del untuk mencetak teks tercoret. Ada mark untuk mencetak teks seperti layaknya kita menstabil teks. Ada juga small untuk mencetak teks ukuran kecil. Dan yang terakhir ada subscript dan superscript digunakan untuk cetak teks kecil. Di posisi atas super dan bawah sub. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan kegiatan 7 sudah baik dan lengkap ya. Mungkin terima kasih untuk Jasmine ya sebelumnya. Mungkin untuk materi sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kesimpulan secara keseluruhan yaitu jika kita ingin membuat suatu website, kita memerlukan dokumen atau kode HTML sebagai fondasi dari website tersebut. Dalam menuliskan kode HTML, kita memerlukan aplikasi pengolah teks atau text editor seperti Visual Studio Code yang kita gunakan sekarang ya. Dalam memanipulasi konten atau elemen HTML, kita menggunakan tag HTML sebagai perintah kepada browser untuk menampilkan konten sesuai dengan tag-tag yang kita gunakan atau tuliskan di dokumen HTML. Oke, mungkin untuk penutupan materi bisa kasih reaksinya masing-masing. Saya ingin tahu. Oke, waduh. Saya juga mau kasih reaction. Nah, saya memberikan selamat kepada kalian sudah menyelesaikan pertemuan kali ini ya. Baik, karena kalian sudah berhasil mengerjakan lembar kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka selanjutnya kita akan lanjut ke kuis. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke kuis? Tidak ada ini atau bagaimana? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan jelaskan saja sistemnya mungkin ya. Jadi untuk kuis ini kita akan menggunakan quizzes ya. Untuk tingkat kesukarannya sendiri beragam. Tapi jika kalian sudah berhasil mengerjakan LK yang tadi secara jujur ya, seharusnya kalian juga bisa menjawab soal yang ada pada kuis. Ada pertanyaan lain? Atau ada pertanyaan mungkin? Oke. Saya, Bu Zaki. Ini Bu Zaki yang resen dulu ya. Oh iya, boleh. Enggak. Ya, boleh. Silahkan Bu Zaki. Baik Pak, izin bertanya, apakah kuis ini akan masuk nilai? Jadi, jika mayoritas dari kalian mendapat nilai bagus, akan saya masukkan ke dalam nilai kuis sebagai tambahan atau cadangan nilai kalian. Kalau nanti tugas-tugas selanjutnya kalian mendapat nilai kurang baik atau remedial ya. Tetapi jika mayoritas bernilai kurang bagus, kita tidak akan memasukkan nilai kuis ini sebagai nilai tambahan. Seperti itu, Nak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita mulai ya. Waktunya kurang lebih 12 menit. Saya kirim linknya di kolom chat ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa bergabung untuk kuisnya ini pada web quizzes ini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, ini nanti kalian akan tampilkan seperti ini. Namanya harus nama asli ya. Nah, nanti kalau sudah 10 menit, saya akan akhiri ya. Jadi, nanti yang lebih dari itu mungkin bisa konfirmasi ke saya ya. Untuk sekarang silakan untuk mengerjakan kuisnya ya. Selamat mengerjakan anak-anak.
Baik, jadi karena di report sudah mengerjakan semua ya, saya akan tutup linknya. Jadi gimana anak-anak? Soalnya apakah sulit atau masih bisa diikuti? Terus terkait nilainya, nanti saya akan kirim di grup WhatsApp ya, karena perlu diproses lagi dari segi kelengkapan, kejujuran, dan lain-lain ya. Untuk saat ini kegiatan pembelajaran telah selesai. Apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum saya menutup Zoom-nya? Bisa, yang mau jawab bisa langsung open mic aja ya. Oke, langsung di open mic aja ya kelima kalau mau bertanya. Baik, Pak. Saya izin bertanya jika Bentar, Pak. Ya, Jika silahkan. nilai mayoritas tidak bagus, kan kuisnya itu jadi tidak dipakai ya. Nah, apakah boleh mengajukan kuis ulang di luar jam pembelajaran, Pak? Boleh dong, saya sangat mengapresiasi kalian jika ingin memperbaiki nilai. Tetapi ingat ya, perkuliahan kita bukan hanya tentang sekadar nilai ya, tetapi juga harus ada sikap di sana. Jadi, saya minta nanti kalau memang hasilnya kurang memuaskan dan kalian ingin perbaiki, mohon diperhatikan ya kejujurannya karena akan diberikan di luar jam pelajaran. Untuk detailnya mungkin kita lihat nanti saja ya di grup. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Pertanyaan lain saya tunggu ya 5 detik dari sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka dari itu saya akan menyampaikan kesimpulan pertemuan kali ini ya. Jadi HTML itu merupakan bahasa atau perintah-perintah dasar dalam pembuatan web. Dengan kata lain, bisa kita juga sebut sebagai fondasi dalam pembuatan website. HTML sendiri memiliki banyak fungsi, tetapi yang sudah kita praktekkan pada hari ini adalah melakukan text formatting ya, atau pengaturan pada teks, seperti membuat teks cetak tebal, cetak miring, dan lain-lain. Kita juga mempelajari bagaimana mengkombinasikan berbagai teks formatting ya, kayak misalkan tadi saya sudah contohkan bisa pakai bold, italic, dan underline secara bersamaan, seperti itu ya. Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak, tetap jaga kesehatan dan terus belajar apapun itu. Tentunya jangan lupa karena materi berikutnya sesuai RPS di LMS, kalian akan mempelajari tentang CSS ya. Jadi tugas kalian untuk pertemuan berikutnya, coba kalian baca-baca terkait CSS ya, secara singkat saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya tutup pertemuan kali ini ya. Terima kasih mahasiswa atau siswa sekalian.